Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ayu Komalasari dari kelas C dengan NPM 205030101, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Diana Jessica Rahmawati dengan NPM 205030104 dan Marlianda Purnamasari dengan NPM 205030089. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan, akan sharing kepada rekan-rekan semua tentang teori-teori belajar dari pendekatan kognitif dan konstruktif. Yang pertama, kita akan membahas teori kognitif. Teori ini mencakup bahasan yang pertama, pengertian teori kognitif, 2. Tokoh teori kognitif, 3. Struktur teori kognitif, 4. Fungsi teori kognitif, 5. Implementasi teori belajar kognitif, dan yang terakhir, ada kelebihan dan kelemahan dari teori kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Jessica Rahmawati. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori kognitif. Pembahasan pertama yang akan saya paparkan yaitu pengertian teori kognitif. Kognitivisme terkait kognisi merupakan kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Kognisi fokus pada memori atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktural mental atau pengorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Pembahasan yang kedua mengenai tokoh teori kognitif. Pertama, teori perkembangan Piaget. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme. Sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Sama halnya dengan setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungannya. Kedua, teori Jerome Bruner. Dasar ide Jerome Bruner memakai cara yang disebutnya discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir di mana guru menerangkan semua informasi dan murid harus mempelajari semua bahan atau informasi tersebut. Ketiga, teori belajar bermakna. Teori belajar yang selama ini masih banyak menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar ini tidak banyak bermakna bagi siswa. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Keempat, teori Karl Lewin. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Pembahasan yang ketiga mengenai struktur teori kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses perjalanan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dari sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif yaitu: pertama, karakteristik dari stimuli yang diproses ke dalam kognisi. Kedua, pengalaman dari masing-masing individu. Pembahasan yang keempat mengenai fungsi teori kognitif. Fungsi teori kognitif yang pertama, memberikan fungsi pengertian. Yang kedua, memberikan fungsi menghasilkan emosi. Yang ketiga, memberikan fungsi membentuk sikap. Dan yang keempat, memberikan fungsi motivasi terhadap konsekuensi atau perilaku.
Pembahasan yang kelima mengenai implementasi teori belajar kognitif. Pertama, pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Ketiga, pelaku bertujuan. Artinya, suatu pelaku akan terarah pada tujuan. Keempat, prinsip ruang hidup. Artinya, perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Pembahasan yang terakhir mengenai kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Di dalam kelebihan teori kognitif memiliki 3 poin. Yang pertama, lebih menekankan atau mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan. Yang ketiga, peserta didik lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada dan menjadi lebih baik. Di dalam kelemahan teori kognitif terdapat 3 poin. Yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan, daya ingat yang sama dan tidak membeda-bedakan. Kedua, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Ketiga, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Mengenai teori kognitif sudah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan ke materi yang kedua, yaitu materi teori konstruktif. Teori ini mencakup bahasan. Yang pertama, pengertian teori konstruktif. Yang kedua, tokoh teori konstruktif. Yang ketiga, pandangan teori konstruktif terhadap belajar mengajar atau pembelajaran. Yang keempat, implementasi teori belajar konstruktif. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari teori konstruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marlianda Purnamasari. Pengertian teori konstruktif. Menurut Cruikshank dan kawan-kawan, cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa, pembelajaran berbasis konstruktivis memberi kemungkinan kepada siswa untuk aktif menggali pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep dan prinsip yang dipelajari. Konstruktivisme merupakan salah satu cabang yang relatif baru dalam psikologi kognitif yang memberikan dampak penting bagi pemikiran para perancang proses pembelajaran. Tokoh teori konstruktif yang pertama, Driver dan Bell, mengajukan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekadar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Yang kedua, ada J.J. Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, Vygotsky. Berbeda dengan konstruktivisme kognitif ala Piaget, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Yang keempat, ada Tasker, mengemukakan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama adalah peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Yang ketiga adalah mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.
Yang kelima, ada Whitley, mendukung pendapat di atas dengan mengajukan dua prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme. Pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak. Yang keenam, ada Henbury, mengemukakan sejumlah aspek dalam kaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. Yang ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Yang keempat, siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan. Teori belajar konstruktif menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide tersebut, serta membuat kesimpulan. Guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Kelebihannya, yang pertama, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus. Yang kedua, murid harus terlibat secara langsung dengan aktif, sehingga mereka akan ingat lebih lama semua konsep yang ada. Kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan guru dan rekan dalam membina pengetahuan baru. Kekurangannya, yang pertama, guru seharusnya tidak berperan sebagai orang yang kaku, seharusnya berperan sebagai teman bagi peserta didiknya agar peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam membina pengetahuan baru. Yang kedua, guru tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Guru tidak memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah kita mengkaji materi mengenai teori kognitif dan teori konstruktif, dapat ditarik kesimpulan. Jadi, teori kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai. Teori kognitif adalah teori yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dan teori konstruktif adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita pahami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanyalah milik kelompok kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan untuk kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Ayu Komalasari, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.